Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alihimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam al khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muda-mudi Kota Bandung, di bulan Agustus ini adalah awal-awal kita masuk kuliah ya. Kalau yang masih kuliah ini awal semester. Awal semester ini wajah-wajahnya masih sumringah. Nanti bulan-bulan November, Desember udah mulai stres. Begitu masuk bulan ujian. Siklus kehidupan anak muda, kalau nggak kuliah, ya belajar, mempersiapkan diri, mengasah skill. Kenapa? Karena pada dasarnya, kalau kita hidup dikasih jatah usia oleh Allah selama kurang lebih 60 tahun atau 70 tahun, maka 60-70%-nya itu sebetulnya persiapan. Kalau kita melihat usia Nabi itu 63 tahun. Usia pra kenabiannya 40 tahun. Coba Anda renungi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat Nabi itu remaja? Ya, ada Nabi milenial itu kan. 22 tahun. Kenapa enggak dari remaja? Jadi kan dakwahnya lebih lama kan? Dakwah 40 tahun luar biasa kan? Tapi dakwah Nabi Muhammad hanya 23 tahun. Karena 40 tahun adalah masa persiapan. Masa persiapan itu akan jauh lebih panjang, akan lebih dalam, akan lebih lama dibanding masa kontribusi. Maka saya sering membagi usia itu, klasifikasi itu, baik itu usia individu ataupun usia perusahaan ataupun usia organisasi, itu menjadi dua waktu. Waktu persiapan pengetahuan, skill, wawasan, bahan-bahan kapasitas dengan waktu kontribusi. Orang-orang yang kapasitasnya itu tidak mapan, tidak kuat, lalu dia buru-buru berkontribusi, buru-buru tampil, buru-buru eksis, buru-buru menjadi terkenal, buru-buru menjadi pemimpin, dia nggak akan lama. Kenapa? Karena yang kita kontribusikan itu apa yang kita punya. Dalam pepatah Arab dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Jadi kalau kita pada dasarnya nggak punya kapasitas, yang nggak bisa ngasih. Yang kita kasihkan ilmu, yang kita kasih wawasan, yang kita kasih skill, yang kita kasih kontribusi. Kalau kita nggak punya kapasitas, kita nggak akan bisa memberi apa-apa. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban, tentang umat, apa sih yang bisa diberikan oleh umat Islam? Rahmatan lil alamin kan? Kita sudah bicara di sesi pertama, visi global Islam. Target umat Islam, target agama ini adalah menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang, rahmat, cinta, kebaikan, kontribusi lil alamin, untuk seluruh alam, seluruh dunia, manusia, tumbuhan, hewan, seluruhnya. Bahan-bahan untuk kontribusi enggak ada yang lain kecuali pengetahuan. Jadi sekarang materi ini adalah materi yang akan menajamkan langkah peradaban kita. Kita sudah membahas tentang visi peradaban, tujuan peradaban, syarat bangkitnya negara, umat, sebab keruntuhan peradaban. Kita pernah belajar juga tentang nilai Quran, Sunnah. Lalu kita sudah meneliti tentang nilai-nilai Islam, sistem Islam, apa bedanya antara nilai, prinsip dan sistem. Lalu kita sudah mengkaji tentang politik, sejarah politik di zaman sahabat, sejarah politik di zaman para khalifah, sejarah politik di abad 20, bagaimana sekarang perubahan politik, apakah bisa demokrasi atau enggak, kita sudah bahas semuanya. Lalu di sesi sebelumnya nih, di sesi ke-16 kita sudah membahas tentang tahapan peradaban. Tahapan peradaban ini, langkah pertamanya adalah kita menawarkan ideologi baru, kita menawarkan cara hidup baru, kita menawarkan pandangan hidup baru. Pandangan hidup di bidang apa? Pandangan hidup dalam soal hubungan rumah tangga, pandangan hidup dalam bidang ekonomi, pandangan hidup dalam politik, pandangan hidup terhadap alam, itu beda-beda. Misal pandangan hidup masyarakat sosialis dengan kapitalis soal keluarga beda.
Pandangan hidup orang kapitalis dan sosialis soal pengelolaan aset, pengelolaan hutan itu beda. Pandangan umat Islam harus berbeda juga. Makanya kita perlu merumuskan ideologi kita sendiri. Apa ideologinya? Belum ada. Apakah Pancasila itu cukup? Enggak, bukan itu. Kita harus lebih detail lagi. Kita perlu mengembangkan Pancasila lebih detail lagi. Apa sih ideologi? Jadi ideologi itu seperti kapitalis, seperti sosialis, yang gede ideologi itu. Kalau Pancasila itu saya melihatnya sebagai rangkuman dari spirit bangsa aja, tapi bukan ideologi. Ideologi itu harus lengkap, tebal segini itu. Bagaimana penjelasannya? Cara hidup, bagaimana cara kita, bahkan cara kita berteknologi itu ada ideologinya. Dan sekarang kita sedang kehilangan, umat Islam ini sedang kehilangan cara hidup, pola pikir, sehingga kita ikut-ikutan ideologi yang ada. Ideologi kita kan udah jelas, Kang, ideologi kita adalah Islam. Bukan, Islam itu bukan ideologi, Islam itu adalah sumber dari ideologi. Ideologi itu selalu tawaran umat manusia terhadap kebutuhan zaman. Itu ideologi. Jadi ideologi di zaman Khulafaur Rasyidun, di zaman Daulah Umayyah, Abbasiyah dengan sekarang harus berbeda. Kenapa? Harus berubah terus. Tapi sumbernya sama, sumbernya Islam, sumbernya Quran dan Sunnah. Itu sudah kita bahas. Langkah kedua yang perlu kita bangun adalah gerakan orang-orang elit circle yang saya sebut. Jadi kita butuh membangun gerakan umat Islam, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang mempunyai potensi. Siapa mereka? Arsitek, ahli matematika, gubernur, wali kota, tokoh militer, perwira. Nah, orang-orang muslim ini, muslim-muslim yang punya kapasitas ini harus bergabung dalam sebuah gerakan untuk membangun peradaban. Gerakannya seperti apa? Apakah Harakah Islamiyah? Enggak selalu. Bisa jadi dalam bentuk komunitas-komunitas kecil, bisa jadi dalam bentuk lingkaran-lingkaran pengajian di masjid, bisa jadi dalam bentuk LSM, tapi semuanya punya visi yang sama. Ini yang sudah kita bahas tentang langkah peradaban. Sekarang saya ingin lebih menajamkan, karena ini langkah, tahap pertama kita skip dulu. Kita belum punya ideologi, bukan ideologisasi. Kita belum punya ideologi baru untuk menggantikan kapitalisme atau sosialisme. Kita belum punya. Umat Islam di Indonesia, di Turki, di Mesir, di mana-mana belum ada yang punya. Ideologi besar yang pernah ditawarkan itu misalnya Ikhwanul Muslimun atau Hizbut Tahrir. Itu pernah ditawarkan. Tapi sekarang kan mungkin enggak, harus ada revisi. Mungkin sekarang tidak relevan. Mungkin ada orang-orang yang menolak. Butuh cara pandang hidup baru selain apa yang ditawarkan oleh Hasan Al-Banna, apa yang ditawarkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani atau ulama-ulama sebelumnya. Anak-anak muda sekarang belum menawarkan cara hidup baru. Tapi kita skip dulu. Sambil kita memikirkan dalam beberapa tahun ke depan kita punya ideologi tawaran dari muslim Indonesia, maka sekarang kita butuh membentuk generasi muslim yang punya kapasitas yang saya sebut dengan istilah elite circle muslim. Elite circle muslim ini kalau dalam sejarah Rasulullah SAW jumlahnya sedikit. Tidak seluruh umat Islam itu elite circle. Tidak semua umat Islam ini orang-orang yang punya kapasitas besar. Hanya sebagian aja. Sisanya follower. Umat Islam mujahid, memang mujahid, dai, tapi follower semua. Yang menjadi leader itu sedikit. Tidak semuanya. Kalau dalam Al-Quran, istilah elit itu sering disebut dengan al-mala. Orang-orang yang memegang kekuasaan publik. Fir'aun itu orang elit. Namrud orang elit. Nabi Sulaiman orang elit. Jadi ada yang muslim, ada yang kafir. Orang-orang elit ini merekalah yang mengubah negara, merekalah yang menguasai peradaban, merekalah yang memimpin arah zaman. Yang mendirikan negara Israel itu elite circle Zionis. Yang menguasai Amerika, Anda lihat nanti ada dokumenter judulnya The Family, ada sekelompok orang-orang elit yang sangat taat beragama, mereka yang mengendalikan Amerika. Sekarang umat Islam kita keropos bidang ini. Jadi kita dikendalikan oleh orang-orang elite circle orang lain, bukan kita bikin sendiri. Nah, ini sudah kita bahas tentang pentingnya membangun generasi muslim yang elit, yang punya kapasitas. Tapi ini butuh tahapan. Tahapan pertama itu produktif muslim. Seorang muslim harus selesai dengan urusan sendiri. Dia punya cita-cita, punya visi, bisa mengatur waktu, aset hidupnya. Dia juga bisa sehat, bugar, pikirnya tajam, sendiri. Urusan diri sendiri dia selesai. Tapi bukan hanya itu. Tahapan berikutnya dari elite circle adalah the expert muslim.
muslim-muslim yang pakar. Inilah yang akan kita bahas. Bagaimana umat Islam ini berkontribusi dengan kepakarannya, dengan profesionalismenya, dengan ilmunya. Inilah yang akan kita bahas dalam proyek peradaban umat. Berikutnya nanti tentang muslim aktivis, muslim qaid, nggak akan sekarang kita bahas. Kita akan fokus pada the expert muslim, bagaimana membangun generasi yang pakar. Saya akan kasih prolognya sebelum kita di gerakan Alif Circle di luar itu kita masuk ke expert muslim. Ini prolognya tentang konsep ilmu. Dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat. 2 bentuk ayat. Yang pertama disebut dengan istilah al-ayat al-qauliyah. Ayat yang tersurat. Qaul itu artinya perkataan, ya maksudnya kalamullah ya. Berbentuk apa? Quran ya. Berbentuk Quran. Seluruh ilmu yang berhubungan dengan kalamullah, yang berhubungan dengan Quran, hadis, seluruhnya ini sering disebut dengan ilmu syariah. Ilmu syariah. Walaupun saya lebih cenderung menyebut dengan istilah ilmu ma'arif Qur'aniyah. Ilmu tentang pengetahuan Quran. Tapi macam-macam lah namanya, ilmu syariah atau ulumuddin, ilmu keislaman. Macam-macam namanya, tapi inti dari ilmu ini semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an, sunnah dan yang berhubungan dengan ibadah. Dengan ilmu ini kita bisa memahami Al-Quran dengan semua perangkatnya. Misalnya ilmu apa aja? Bahasa Arab paling vital kan? Ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis, mustalah hadis. Seluruh ilmu ini biasanya kita pelajari di universitas Islam. Di Indonesia dia di UIN, di Libya, kalau di Timur Tengah di Al-Azhar, di universitas apalagi Muhammad Khamis di Maroko, atau di Universitas Tripoli di Libya. Ini ilmu syariah. Tapi ilmu bukan hanya ini. Dalam Islam juga ada yang namanya ilmu al-kauniyah, al-ayat al-kauniyah. Ayat kauniyah ini semua ilmu yang berhubungan dengan alam semesta. Alam semesta. Apa alam semesta? Ya seluruh yang kita lihat lah. Alam semesta dari mulai awan, samudra, gunung, atmosfer, angkasa, langit itu kan, dalam bumi, dalam samudra, ini semuanya ayat kauniyah. Dua-duanya ini dua-duanya ini dari Allah. Yang satu ciptaan Allah, yang satu kalamullah. Kalau Al-Quran bukan ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah disebut makhluk. Tapi dua-dua ini tanda Allah. Tanda itu kan untuk mengenal. Ini ada, kalau ada basah berarti tandanya itu tandanya ada air. Kalau basah. Jadi kalau ada ayat Allah berarti ada penciptanya. Kalau ada ayat Allah berupa gunung, samudra, berarti ada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat Allah, tanda-tanda Allah berupa kalamullah, berarti ada al-mutakallim yang mengucapkan, yang memberikan kalam tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih. Jadi ilmu itu Anda pahami, seluruh ilmu itu baik ilmu kalamullah, ilmu ayat-ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah, seluruhnya mengarah ke Allah Subhanahu wa taala. Anda belajar apapun, belajar ilmu, kalau tafsir hadis jelas ya, ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda belajar ilmu di ITB, ini kuliah-kuliah ITB kan IPA banget ya, kecuali yang jurusan manajemen. Semua jurusan IPA ini, fisika, matematika, tujuan akhirnya mendekatkan manusia ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Fatir ini dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Allah Subhanahu mengatakan sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu hanyalah para ilmuwan, para ulama. Jadi orang yang takut pada Allah hanyalah para ulama. Jadi ulama di sini yang dimaksud adalah seluruhnya, baik itu ulama tafsir, ulama biologi, ulama astronomi, ulama arsitektural, ulama matematika, seluruhnya. Orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi kalau ada ulama atau ilmuwan atau saintis, saya nggak akan nanya lagi ke Anda bedanya ulama sama saintis kan? Anda udah tahu jawabannya. Tahu bedanya kan? Ulama bahasa Arab, saintis bahasa Inggris. Seluruh ulama-ulama ini semakin dia dalam ilmunya semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya. Kaidah dasarnya. Sebelum saya lebih panjang nanti menjelaskan, intinya itu. Kita mengembangkan sains agar Anda semua yang belajar ilmu pengetahuan ini ingat dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda mendalami ilmu tentang jantung, ilmu tentang otak, ilmu tentang rahim, Anda semakin percaya dengan Al-Quran.
Semakin Anda mempelajari tentang samudra, tentang laut, tentang binatang, Anda mengatakan subhanallah. Ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Itu fungsinya. Jadi ilmu itu ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Sekarang kita lihat bagaimana transformasi perkembangannya. Agar kita mengenal apa sih yang dibutuhkan oleh umat Islam hari ini, kita scan. Kita sudah men-scan sejarah ini berkali-kali kan. Sejak sesi pertama visi global Islam, kita men-scan sejarah dari zaman Rasul sampai hari ini. Lalu kita pernah men-scan sejarah di sesi apa? Tentang politik Islam ya. Politik Islam di zaman Rasul, sahabat, lalu juga Daulah Umayyah sampai Utsmaniyah sampai hari ini. Sekarang kita akan scan lagi. Scan dari zaman Rasul sampai hari ini, tapi dalam dimensi pengetahuan. Makanya sejarah itu penting. Anda tidak akan memahami tentang kehidupan ini, tentang peradaban kalau tidak mengerti sejarah. Kita akan coba scan. Apa sih ilmu-ilmu yang ada di zaman Rasulullah SAW? Coba kita lihat. Ilmu-ilmu ini sangat sederhana. Cuman mereka unggul di bidangnya pada levelnya. Level dakwah Islam itu di mana sih levelnya? Levelnya di Jazirah Arab ya. Di Mekah, Madinah, Jazirah Arab, lalu ekspansi ke Asia Tengah, ke Asia Timur. Nah, inilah ilmu-ilmu yang kita punyai, yang dimiliki oleh para sahabat zaman dulu. Abu Bakar As-Siddiq. Kita sering mengenal Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang jujur, membenarkan Rasul, dai, lalu juga beliau infaknya besar. Tahu nggak bahwa beliau ini pakar politik dan pakar sejarah. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar punya forum komunitas sejarah. Beliau punya majelis, orang-orang itu dengerin majelisnya Abu Bakar As-Siddiq dan beliau ceramah, presentasi. Dia menjadi pemateri, materi-materinya tentang sejarah. Bagaimana sejarah bangsa Arab, sejarah bangsa Yaman, sejarah bangsa Mesir, dia tahu. Orang yang mengerti sejarah, dia bisa mengerti bagaimana konstelasi politik. Jadi Rasulullah misalnya di tahun ke-11 ketika Rasulullah ini mulai menawarkan dakwah ke kabilah-kabilah non Makkah. Jadi ada kabilah-kabilah dari Yathrib, dari kota-kota lain, dari Taif datang untuk haji. Tenda-tendanya kan banyak. Rasulullah ini langsung memilih orang yang paling pakar tentang sejarah dan tentang politik. Dibawa Abu Bakar, sekarang kita kemana? Kabilah yang ini, siapa kabilah ini? Bagaimana profilnya? Apakah mereka akan menolak atau menerima? Peluangnya berapa persen? Bagaimana kekuatan tentaranya, logistiknya? Bagaimana mereka tingkat kejujurannya? Abu Bakar tahu, Rasulullah nggak tahu. Abu Bakar lebih tahu tentang hal ini. Jadi ilmu tentang politik sejarah itu dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau yang jadi pemimpin kan? Karena paling paham tentang perpolitikan bangsa Arab. Ibnu Abbas, beliau tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq tapi punya spesialisasi. Beliau berkontribusi unggul di bidangnya, Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, tafsirnya banyak sekali rujukan-rujukan kita kembali ke Ibnu Abbas yang paling memahami. Disebutnya juga dengan gelar Habrul Ummah. Jadi samurda umat, pengetahuan umat itu ada di kepala Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud mungkin kalau jihad dia tidak jadi panglima seperti Khalid, tapi soal bacaan beliau yang paling unggul. Ilmu qiraat walaupun qiraat belum terlalu berkembang. Ali bin Abi Thalib yang paling mengerti tentang halal, haram, tentang fikih, tentang perundang-undangan, tentang semua aturan-aturan Islam yang detail-detail, Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita nyari rujukannya, siapa pentolannya yang paling mengerti tentang fikih, yang Ali bin Abi Thalib. Salman Al-Farisi, kalau kita kan sering mendengarnya, beliaulah yang mengusulkan perang pembangunan Khandaq ya. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu, beliaulah yang memimpin proyek itu. Beliau yang tahu segini, ukurannya segini ya. Ukurannya kira-kira 5 meter, dalamnya 5 meter, panjangnya 12 km itu. Beliau yang memimpin proyeknya karena orang-orang yang lain, umat Islam, sahabat-sahabat tidak mengerti tentang Khandaq itu. Ya kalau ngegali sumur bisa lah, tapi kalau ngegali Khandaq itu gimana caranya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana timingnya? Itu jarang kita bahas. Ada orang manajemen nggak di sini? Manajemen proyek ada? Ada orang yang suka main proyek? Coba pelajari betapa hampir mustahil untuk ukuran orang modern hari ini,
Hampir mustahil proyek Honda itu diselesaikan dalam waktu 2 pekan dengan 2.000 sampai 3.000 orang maksimal laki-laki dalam musim dingin, musim yang berat, peralatan sederhana, panjangnya 12 km dari sini Al-Murabi sampai ke sana tuh. Sampai kemana nih? Sampai ke Samanik mungkin ya. 12 km bayangin dalam 2 pekan. Berapa jam sehari? Coba bayangkan. Bagaimana manajemen yang sangat canggih. Itu ilmu tuh, yang namanya manajemen itu. Perlu kita ekstrak dari para sahabat. Hubab bin Munzir, beliau yang pertama mengusulkan letak perang Badar. Beliau, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Beliau ahli strategi, Hubab bin Munzir ini. Beliau sering mengusulkan tentang posisi-posisi strategis dalam perang. Mu'ad bin Jabal, ahli fikih juga sama kayak Ali bin Abi Thalib. Beliau yang dikirim ke Yaman kemana-mana. Khalid bin Walid, ahli militer. Ini hanya contoh ya. Kenapa kan cuma 8 ditulisnya? Ya kolom PowerPoint cuma 8. Ini contoh aja. Banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para sahabat. Yang ingin saya katakan adalah ilmu yang ada di zaman Rasulullah memang sederhana. Memang sederhana. Jadi kalau dibandingkan ya, ini kalau dibandingkan ilmunya Hubab bin Munzir dengan ilmu tentang strategi perang ini dengan ilmunya misalnya Jenderal Sudirman atau ilmunya Napoleon, lebih canggih mana? Jauh kan? Maksud saya, mereka punya ilmu ini walaupun dalam ukuran modern sederhana, ini sederhana, tapi mereka unggul di bidangnya, di zamannya, di levelnya. Jelas nggak? Sehingga Anda jangan salah kaprah. Misalnya gini, saya tidak menuliskan di sini ada ilmu kedokteran karena saya juga nggak tahu siapa sih dokter yang paling jempolan di Quraisy saat itu. Jarang sekali. Yang ada Rasulullah mengadopsi kedokteran dari orang lain, dari Cina, dari Yaman, dari Mesir, diadopsi aja. Jadi panduan kita itu apakah mengadopsi ilmu yang ada di zaman sahabat atau mengadopsi spiritnya? Ilmunya yang kita ambil alih atau spiritnya kawan-kawan? Spiritnya, kalau ilmunya sederhana sekali. Ilmu misalnya ilmu qiraat Ibnu Mas'ud hari ini berkembang sekali. Di zaman Ibnu Mas'ud qiraatnya tidak seperti yang kita baca sekarang. Sangat sederhana sekali, tapi beliau unggul, paling bagus bacaannya. Tata kota Salman Al-Farisi. Apa kita sekarang berarti kalau kita ingin membangun strategi perang ya kita gali tanah. Kan enggak gitu kan? Ingin bikin strategi perang bertahan ya kita bikin benteng. Kita bikin pertahanan pakai bom-bom itu kan, ranjau-ranjau. Jadi yang saya maksud dengan ilmu di zaman Rasul adalah bagaimana kita memahami para sahabat itu mengembangkan sains pada level paling tinggi di levelnya masing-masing, di bidangnya masing-masing sesuai dengan zamannya. Andaikan mereka hidup di zaman ini, andaikan generasi yang seperti sahabat nih hidup di zaman ini, mungkin sama Al-Farisi ini beliaulah yang akan yang punya kapasitas membangun kota seperti Paris, seperti New York. Lalu Abu Bakar As-Siddiq itu beliau konsultan politik yang paling mengerti tentang konstelasi geopolitik dunia. Ali bin Abi Thalib beliau yang paling mengerti tentang seluruh detail kehidupan. Terus misalnya Khalid bin Walid beliaulah yang akan memenangkan perang seluruh dunia. Itu maksud saya. Jadi kesalahan kita ketika kita ingin mencari ilmu terutama ilmu terapan ya. Kalau ilmu syariah masih oke. Ilmu terapan kita cari-cari di sahabat. Oh ini ada. Makanya tuh kita harus tinggalkan ilmu-ilmu yang ada di ITB, Unpad, ini. Kenapa ini ilmu-ilmu yang tidak berdasarkan sahabat? Kita perlu ambil ilmu sahabat. Kelihatan nggak sekarang ini rusaknya pemahaman ini? Rusaknya pemahaman ini dengan menyangka bahwa ilmu di zaman Rasulullah dan di zaman sahabat itu ilmu-ilmu yang paling tinggi. Bukan, yang kita ambil adalah spiritnya. Mereka menguasai ilmu tersebut terunggul di zamannya. Tapi hari ini kita perlu mengupgrade dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita ambil spiritnya, kita tambah ilmunya. Itu yang saya maksud. Karena sekarang kawan-kawan, Anda masih akan menemui orang-orang yang mengkontradiksikan antara ilmu kontemporer dengan ilmu yang ada di zaman Rasulullah para sahabat. Ini jangan pakailah. Mungkin ada beberapa dokter yang hijrah terus dengan hijrah itu dia tinggalkan ilmu kedokteran, tapi dia mengembangkan kedokteran dalam tanda kutip kedokteran syariah. Kedokteran yang sesuai dengan Rasul, bukan sesuai dengan Rasul. Sebut aja itu kedokteran herbal, oke, boleh. Kedokteran alternatif boleh, tapi jangan sebut itu kedokteran Rasul karena itu menghina Rasul. Kedokteran Rasul adalah seluruh ilmu kedokteran yang paling canggih yang menyehatkan, itu kedokteran Rasul. Jangan sebut strategi berkuda, memanah dan juga
menggali parit adalah strategi Islami, jangan. Itu adalah strategi yang digunakan oleh Rasul dalam perang Ahzab. Strategi Islami dalam perang adalah seluruh cara perang yang bikin menang, yang punya etika dengan seluruh peralatan canggih, itu namanya strategi Islami. Gitu maknanya ya. Jadi jangan salah kaprah memahami perkembangan sains ini. Coba kita lihat. Ini adalah bukti bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in terus mengembangkan ilmu ini sampai ke derajat yang paling tinggi walaupun tidak ada di zaman Rasul. Ilmu di zaman Daulah Umayyah. Di zaman Rasul, ilmu Islam pun, ilmu tentang syariah pun sangat minim. Belum ada orang-orang yang mengumpulkan hadis. Hadis itu ditulis di kertas, di kain, di tulang, di batu, berserakan di mana-mana. Ada ulama atau sahabat, Muawiyah itu punya banyak catatan, tuh Abu Hurairah punya. Lalu juga Aisyah punya banyak catatan. Tapi yang lain itu nggak punya catatan kan? Hadis itu sangat mengandalkan hafalan para sahabat, dan para sahabat sebagiannya sudah syahid, sebagiannya sudah wafat, sebagiannya sudah pindah keluar kota, keluar negeri, udah berpencar di mana-mana. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Muslim di zaman Daulah Umayyah. Beliau ini disebut dengan istilah mujaddid, pembaharu Islam pertama di abad pertama, satu abad setelah Rasulullah SAW. Beliau meninggal di tahun 101 Hijriah. Dan beliau memerintah cuma 2 tahun, bayangin. Usianya ketika meninggal berapa ini? 40 tahun kan usianya. Masih muda meninggalnya. Beliau ini karyanya banyak, tapi salah satu karya fenomenalnya, beliau ingin mengumpulkan semua hadis yang ada dalam satu buku. Dikoleksi dulu. Maka beliau menyuruh bikin surat ke berbagai ulama. Salah satu ulama yang menjadi kepala timnya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau bilang, "Ungduru hadis Rasulillahi fajma'uhu wahfaduhu fa inni akhafu durusal ilmi wa dhihabal ulama." Dia perintahkan, coba cek seluruh hadis Rasul, lalu kumpulkan, jaga, lalu tuliskanlah, karena saya takut akan hilangnya ilmu hadis ini, hadis Rasul ini, dan meninggalnya para ulama. Ini luar biasa ini. Sebelumnya udah ada khalifah-khalifah, cuma nggak kepikiran tentang tema ini. Walau alam kenapa nggak kepikiran, tapi yang Allah memberikan ilham bagi Umar bin Abdul Aziz untuk membawa misi besar, misi yang sampai hari ini manfaatnya kita rasakan. Makanya beliau disebut pembaharu itu layak. Beliau disebut mujaddid pertama, mujaddid kedua yang diakui para ulama itu Imam Syafi'i. Bayangkan kalau misalnya Umar bin Abdul Aziz tidak menyuruh ini, mungkin di zaman Imam Bukhari belum lengkap hadisnya berarti kan. Jadi Umar bin Abdul Aziz yang paling berjasa mengumpulkan hadis dari berbagai negeri. Bagaimana dengan ilmu kimia, fisika? Belum terlalu maju. Jadi umat Islam kehidupannya masih sangat sederhana. Ya masih dengan kendaraan kan, masih unta, kuda kan, rumah kotak seperti itu dengan pelepah daun kurba. Masih sederhana sekali. Belum ada istana, infrastruktur, jalan-jalan besar, belum. Sangat sederhana. Yang difokuskan oleh umat Islam adalah dasar-dasar sebagai muslim yang kita butuhkan, yaitu ilmu-ilmu apa tadi? Ilmu syariah. Apakah ini satu-satunya ilmu? Bukan, tapi ini yang diprioritaskan sebagai awal. Kenapa? Karena kita belum punya ilmu ini. Bayangin, Anda ingin hidup di ekonomi, di pasar, akan hidup sebagai profesional, sebagai tukang kayu, sebagai politisi. Apa panduannya? Kalau Al-Quran sudah ada. Al-Quran sudah ada sejak zaman Rasul. Sejak zaman Rasul sudah ditulis seluruhnya. Sejak zaman Abu Bakar sudah lengkap dalam satu buku Al-Quran itu. Di zaman Utsman Al-Quran sudah dikodifikasi, disamaratakan ejaan tanda bacanya. Jadi udah selesai Quran ini. Sudah tidak dikhawatirkan. Jadi Quran yang kita baca sama ejaannya, tulisannya, bacaannya dengan Quran di zaman Utsman bin Affan, dengan Quran di zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis ini terpencar-pencar, dan Umar bin Abdul Aziz prioritas untuk mengumpulkan, mengkoleksi seluruh hadis yang ada. Jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai kepala timnya menyuruh berbagai ulama ini kirim ke Mesir, ke Irak, kemana-mana untuk mengumpulkan hadis-hadis. Apakah sudah diteliti? Belum diteliti. Yang jelas kumpulin dulu deh. Jadi hadis terkumpul jumlahnya puluhan ribu, banyak, ratusan ribu. Setelah itu coba kita lihat. Di zaman setelahnya, di zaman Daulah Abbasiyah. Jadi Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Di zaman Daulah Abbasiyah sekarang muncullah di awal-awal, ini tahun-tahun awal berarti kan Daulah Abbasiyah itu berdiri tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Kurang lebih 5,5 abad.
Di awal-awal muncul ulama-ulama besar ahli hadis. Bukan hanya 6 ya, bahkan bukan hanya 9. Yang paling terkenal cuma 6 dan 9. Ada yang nyebut kutubus sita, ada yang bilang kutubus tis'ah. Itu yang paling terkenal. Tapi yang menjadi ahli hadis itu banyak, ratusan. Orang yang punya diwan-diwan itu banyak. Orang yang punya mudawan-mudawan itu banyak. Musnad-musnad itu banyak. Cuma yang paling terkenal 6 ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. 6 imam ini merekalah para pelopor, para ahli hadis yang mengkodifikasi hadis. Jadi di zaman inilah ilmu syariah mulai disupport dengan warisan yang mahal, yaitu warisan apa? Ilmu hadis. Ilmu ini baru, sebelumnya nggak ada. Jadi sahabat, orang-orang di zaman Rasul, ketika Rasulullah meninggal, di zaman Abu Bakar, Umar, ketika melihat hadis, innamal a'malu binniyat, statusnya nggak tahu, nggak ada istilah sahih, hasan, dhaif, nggak ada. Lalu ketika hadis semakin banyak, campur ada hadis yang palsu, ada hadis yang ini benar cuman perawinya mungkin kurang adil atau kurang fiqh. Karena syarat hadis sahih itu adil, fiqh, tidak ada kerancuan, tidak ada cacat. Ketika ada kurang sedikit, statusnya kayak gimana? Kita pakai nggak? Kita pakai nggak dalam sholat? Kita pakai nggak dalam urusan haji? Kita pakai nggak dalam urusan akidah? Kalau ada hadis yang kurang terlalu valid, dia mungkin hadisnya doif ya istilahnya. Hadis ini kita pakai nggak dalam urusan akidah, surga neraka? Dipakai nggak dalam urusan akhlak? Kapan dipakainya? Kita nggak tahu yang kayak gini. Nah, ulama-ulama inilah yang merancang ilmu baru. Mereka menciptakan metodologi klasifikasi. Oh, yang kayak gini, kalau misalnya seluruh syaratnya terpenuhi, mata sanaduhu birawi adlin dhabitin khala minasyudud wal illah. Perawinya ini adil, dhabit, punya hafalan yang kuat dan tidak ada cacat, tidak ada keanehan, kejanggalan, maka kita terima hadisnya. Ini kita kasih namanya sahih. Tapi agak kurang sedikit hasan, agak kurang lagi dhaif. Ini tiga kategori ini termasuk kategori hadis makbul, hadis yang diterima. Sahih, hasan dan dhaif. Ini hadis yang diterima, jangan salah kaprah. Ini hadis dhaif yang dipakai. Siapa bilang? Hadis dhaif itu hadis yang makbul diterima. Yang tidak boleh itu hadis yang dhaif syadid. Yang lemah sekali ataupun hadis palsu. Itu bukan dari Rasul, tapi palsu orang bikin hadis. Harus tahu klasifikasi hadis ini. Imam-imam inilah yang mengembangkan. Jadi setelah beres kodifikasi ini, relatif ilmu hadis itu mapan. Imam-imam setelahnya tinggal mengikuti imam yang 6 ini. Mapan. Dengan kemapanan ilmu hadis ini, ilmu-ilmu syariah berkembang pesat. Sangat berkembang. Saya tidak ada waktu menjelaskan ini detail sekali. Tapi intinya ilmu syariah ini berkembang ke seluruh negeri. Dari mulai di Timur Tengah ya, berarti di mana tuh? Di Baghdad ya, di Kairo, di Syam, sampai ke Andalus berkembang. Setelah itu muncul khalifah. Ini khalifah kelima kalau nggak salah. Dan yang pertama Daulah Abbasiyah itu Abbas As-Saffah, Ja'far Al-Mansur, lalu siapa lagi? Al-Hadi kalau nggak salah, Al-Ma'mun, bukan. Pokoknya ini yang kelima, Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini dia punya concern, dia punya ketertarikan pada pengembangan sains. Sejak kecil dikelilingi oleh guru-guru yang saintis semua. Bapaknya sangat perhatian dengan Harun Ar-Rasyid. Lalu beliau mulai mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang di zamannya ini kita ketinggalan. Coba perhatikan. Kita punya uang banyak, menguasai politik, kita menguasai militer, cuman ketinggalan secara sains. Kaidah ini Anda ingat-ingat untuk kita ulangi. Ketika kita punya aset, ketika kita punya kekayaan, tapi ketinggalan pengetahuan, apa yang kita lakukan? Kita belajar dari orang yang ngerti. Learn from the best. Belajarlah ilmu itu dari orang-orang yang terbaik. Siapa yang terbaik? Pernah Harun Ar-Rasyid ini mengundang dokter dari Cina, India, lalu juga dokter dari Persia, sama dokter dari Yunani. Satu-satu ditanya, diuji suruh debat. Hasil debatnya ini yang paling mengagumkan jawabannya orang Yunani ini. Kata Harun Ar-Rasyid, sekarang saya akan belajar kedokteran ke orang-orang Yunani. Sampai seperti itu. Jadi bayangkan ya, acara ILC zaman dulu itu mungkin ya, debatnya itu debat tentang sains. Bukan debat kursi atau bukan debat yang remeh-temeh, debatnya tentang pengetahuan, tentang sains. Setelah terpilih ini yang terbaik, beliau belajar ke orang-orang Yunani. Beliau bikin kebijakan, sejak muda bikin kebijakan
semua ilmu yang bisa kita dapatkan dari orang Yunani kita pelajari, kita terjemahkan. Cuma belum terlalu masif. Khususnya ilmu filsafat, kedokteran dan astronomi. Rasulullah mewariskan ilmu filsafat enggak? Enggak. Astronomi? Enggak. Kedokteran? Enggak juga. Tapi dalam Al-Quran berisi puluhan ayat yang menyuruh Anda mempelajari ilmu-ilmu ini. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan ilmunya. Kenapa? Ya memang tidak perlu Rasulullah mengajarkan ilmunya, karena ilmu ini jadi kewajiban kita semua, kita pelajari. Apalagi di zaman Rasulullah kan tidak diajari ilmu digital kan. Jadi Rasulullah dan Al-Quran hanya mengarahkan tema-tema yang spesifik, tema-tema yang penting kita kaji, kita sekarang belajar. Ini mulai diterapkan di zaman Harun ar-Rasyid di tahun 149 Hijriah ini. Lihat, nama-nama ulama ini terkenal semua. Ini hidup berkembang di zaman Harun ar-Rasyid. Terlepas dari kontroversi bagaimana dia memerintah, bagaimana bapaknya, kakeknya memerintah dengan kejam, tapi yang jelas orang-orang yang kejam, orang-orang yang diktator ini perkembangan peradabannya luar biasa. Kontribusinya konkret. Jangan sampai diktator enggak, kontribusinya enggak konkret, utang banyak. Abu Yusuf, coba lihat. Beliaulah yang menjadi yang sering disebut sebagai bapak ekonomi dalam sejarah Islam. Beliau punya kitab judulnya Al-Kharraj, bapak ekonomi Islam. Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Fudail bin Iyad, ulama zuhud. Lalu Imam Malik bin Anas, siapa beliau? Gurunya Imam Syafi'i. Bayangin, ulama-ulama ini lahir, tumbuh, berkembang di zaman Harun ar-Rasyid. Lalu setelahnya anaknya ada dua anak, salah satu Al-Amin, yang kedua Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini ketika menjadi khalifah tahun 198 sampai 218, selama 20 tahun ini beliau membangun perpustakaan yang banyak sekali, masif sekali. Satu kota itu minimal 20 perpustakaan satu kota. Coba dibanding hitung perpustakaan yang ada. Kita akan ngerasa betapa jauh perhatian kita sebagai pemerintah terhadap sains dengan semua anggaran yang ada, dengan semua fasilitas teknologi, dengan semua fasilitas kertas yang sangat murah dibanding di zaman ini. Bayangin, coba perpustakaan yang dibangun oleh pemerintah kota di setiap kota di Indonesia ini dibiayai oleh APBN berarti ya, APBN setiap kota minimal 20, kalau di Andalusia itu sampai 27 satu kotanya perpustakaan negara. Beliau sangat giat sekali, beliau menerjemahkan nih, hunting reference. Yang pertama kali dilakukan adalah beliau ngirim surat ke Konstantinopel, ke Antioquia, ke berbagai negeri termasuk ke Alexandria, ke Mesir. Coba dia mengirim surat ke penguasa-penguasanya, cari semua buku-buku Yunani yang ada, bawa ke ibu kota, ke Baghdad, dibawa semua buku-bukunya. Lalu dia bikin kebijakan gerakan penerjemahan. Dahsyat. Kembali, kita punya ilmu enggak? Kita punya ilmu enggak sekarang saat ini? Enggak punya kan? Di zaman Al-Ma'mun ini kita belum punya ilmu astronomi, biologi, kimia, kita belum punya. Apa yang kita lakukan? Kita impor. Ini nggak masalah nih. Yang jangan impor canggul, jangan tuh. Kalau impor sains nggak apa-apa. Kita impor sains yang terbaik. Lalu oleh Al-Ma'mun ini bikin kebijakan setiap yang bisa menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab digaji seberat buku yang dia terjemahkan. Karena buku itu mahal. Jadi orang mencetak buku itu nggak gampang, harus ditulis ulang. Jadi buku-buku sangat minim. Nah buku yang minim itu yang ditimbang. Kalau buku stebel ini nih dengan kulit dengan ini berapa kilo tuh? 1 kilo aja udah 700 juta emas itu. 2 kilo 1,5 miliar, bayangin. Dan yang bisa bahasa itu jarang. Yang bisa bahasa Yunani itu bahasa yang sulit. Di zaman dulu nggak semuanya bisa bahasa Yunani. Jadi para penerjemah itu kaya, dibiayai oleh APBN, menerjemahkan buku-buku agar apa? Agar kita punya stok referensi. Pertanyaannya, apakah setelah kita terjemahkan kita telan mentah-mentah? Enggak, difilter. Yang paling banyak menerjemahkan ini adalah Abu Ya'qub Al-Kindi. Beliau banyak menerjemahkan buku-buku Aristoteles. Buku-buku yang lain pun diterjemahkan oleh ulama yang lain, misalnya buku Plato, buku Euclid, buku Thucydides, yang nama-nama yang des-des gitulah, Archimedes gitu kan. Ini buku-buku orang Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, kita pelajari tapi tidak kita telan mentah-mentah. Yang khurafatnya, yang yang bohongnya, yang syiriknya, ya bid'ahnya dibuang. Bahkan kalau bisa,
kalau ada pakar di negeri lain kita undang tuh. Anda perhatikan ya, nanti akan saya komparasikan dengan zaman ini. Ada pakar orang Yunani, orang Latin, orang Persia, orang India, orang Cina diundang. Ayo kalian tinggal di negara saya, kalian kembangkan ilmu di negara saya, kami bayar. Asal jangan jadi kepala universitas yang enggak. Jadi kepala universitas tetap umat Islam di sini. Diundang. Ada seorang ahli fisika, engineer ya, Lyon, namanya Lyon atau Lyun dalam bahasa Arabnya. Beliau ini tinggal di Konstantinopel, di daerah Syam. Dikirim surat, beliau tinggal di daerah kekuasaan Romawi, di daerah dekat Konstantinopel. Dikirim surat, tolong kamu pindah ke sini, ke negeri Muslim agar ilmunya bermanfaat. Karena dia ini melarat hidupnya. Dia engineer melarat, nggak ada yang menghargai ilmunya di kerajaan Romawi, nggak ada yang menghargai. Datang surat tersebut, setelah itu dia minta izin dulu ke penguasanya. Setelah dia minta izin ke penguasa, sama penguasanya dilarang, nggak boleh kamu ilmunya jangan sampai kepakai oleh umat Islam, dilarang keluar negeri dia. Akhirnya jadi viral dan dia jadi terkenal, dipakai oleh Romawi. Jadi dia nasibnya terangkat karena dia dihargai oleh umat Islam. Umat Islam kita konsultasi ke Lyon ini, konsultasi untuk belajar tentang fisika, dan dia surat menyurat dengan khalifah ini. Ilmunya nggak kepakai di kerajaan Romawi, sampai ketika ada surat barulah dia keangkat namanya. Oh, orang ini dibutuhkan di kerajaan Islam. Ini fenomena kawan, fenomena yang real pernah terjadi, dan saya bercerita ini bukan untuk sekedar mengenang wah hebat ya, dulu kita kerennya mantap subhanallah. Udah, bukan itu. Tapi filosofinya kita pelajari itu filosofinya. Ketika kita nggak punya ilmu, kita belajar. Ketika kita nggak punya referensi, kita cari referensi. Ketika kita punya bahan-bahan bahasa asing, kita terjemahkan. Ketika kita mengadopsi terjemahan, kita filter. Ketika kita filter, nah nanti setelah difilter ngapain lagi? Kita kembangkan. Di zaman setelahnya ini, setelah zaman penerjemahan, barulah muncul zaman-zaman inovasi. Inovasi Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, inovasi Al-Farabi, inovasi siapa lagi? Ibnu Haytham, Ibnu Nafis. Ini dahsyat. Bukan pada tempatnya saya menceritakan semua detail ini. Saya berharap akan ada suatu kesempatan saya menjelaskan satu set serial tentang sains. Tentang sains ini, tentang proyek pengetahuan umat 10 sesi. Ini luar biasa sekali kisahnya kalau kita ingin meneliti. Karena spiritnya ada semua di sana, cuma kita sudah lupa. Ini diadopsi sehingga peradaban Islam ini sampai pada puncaknya kita mulai menguasai. Dari mulai kita hanya mengembangkan ilmu syariah, naik kita mulai menerjemahkan, naik lagi kita mulai mengadopsi, naik lagi kita mulai berinovasi, naik lagi kita mulai menguasai. Kita yang paling expert, pakar di bidang apa? Kita paling pakar di bidang fisika, kimia, matematika, astronomi, geografi, kartografi, bahkan di bidang-bidang ilmu sosial, psikologi, di bidang sastra, novel, teater. Ini luar biasa perkembangan kita. Bahkan di bidang musik, beberapa lagu Mozart, beberapa lagu klasik itu mengadopsi lagu-lagu Mars di Daulah Utsmaniyah, diadopsi oleh para komposer yang kita hari ini kenal, Mozart, Beethoven, tapi kita nggak tahu aja itu referensinya. Musik-musik seperti itu. Ini kedahsyatan pengetahuan di tangan orang-orang yang mengerti tentang visi sains dalam Islam. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Kita masuk ke zaman kemunduran. Di zaman kemunduran ini perhatikan backgroundnya. Pertama tentang siklus peradaban. Saya pernah menjelaskan tentang siklus peradaban kan. Peradaban itu seperti kurva yang zigzag. Kadang di bawah naik ke atas, setelah di atas ngapain? Setelah di atas kemana? Stagnan ya. Stagnan dulu, setelah stagnan kalau ada pembaharu naik lagi, kalau nggak ada pembaharu turun. Begitu turun ada pembaharu, stagnan dulu, ada pembaharu lagi, naik lagi. Seperti itu kurvanya. Di zaman ini ketika zaman-zaman kemunduran pertama ada di zaman perang salib. Di zaman perang salib umat Islam sudah lupa dengan sains. Kenapa? Karena kita sudah jaya. Ketika kita sudah jaya, sudah mulai malas. Zaman yang nyaman, peradaban Islam, teknologi, penuh dengan penemuan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan uang. Ini membuat kita hidupnya nyaman, santai, hidupnya hura-hura, hidupnya maksiat. Akhirnya nggak ada yang mengembangkan sains, nggak ada yang perhatikan dengan ilmu pengetahuan.
Ketika jaya inilah umat Islam stagnan. Ketika stagnan seperti ini, malas, tidak ada perkembangan teknologi, datang para penjajah yang akan menghancurkan umat Islam. Siapa mereka? Penjajahan pertama adalah tentara salib, orang-orang Eropa. Ini sejarah kan, nggak bisa tentara berbaju putih bukan salib, nggak bisa. Ini tentara salib jelas ini. Tentara salib gabungan Prancis, Inggris, Jerman, Itali. Ini gabung semua. Datang ke negeri Muslim, landing ke negeri Syam, mereka menjajah, menguasai Palestina. 1 abad kira-kira dikuasai Palestina itu. Sampai datang Salahuddin Al-Ayyubi yang mengembalikan kedaulatan Islam, menang. Tapi setelah itu umat Islam pada dasarnya yang bangkit di zaman Salahuddin itu ya militer. Sainsnya kayak gimana? Secara sains kita mulai stagnan secara sains. Bahkan di zaman Salahuddin itu universitas yang pertama berdiri itu di Mesir itu Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu Syiah. Jadi awalnya Universitas Al-Azhar itu Syiah awalnya. Didirikan oleh Jauhar As-Siqili dari Sisilia, Italia. Muslim Arab, tapi tinggal di Italia dari Sisilia. Itu Syiah awalnya, di zaman Salahuddin dirubah menjadi Sunni. Umat Islam tidak fokus pada pengembangan sains, tapi fokus pada jihad. Ketika jihad sudah selesai, umat Islam mulai melempem lagi, datang penjajahan kedua. Siapa? Tentara di timur. Siapa mereka? Mongol ya. Hulagukan, cucunya Genghis Khan. Umat Islam hancur lebur. Buku-buku dibuang, perpustakaan dibakar. Isi rak-raknya ditumpahkan ke sungai Efrat, ke sungai Tigris. Sungai-sungainya menjadi hitam dalam sejarah itu. Menjadi hitam karena tinta-tinta yang bercampur dengan air. Orang-orang Mongol beda dengan orang-orang salib. Mereka curi buku-bukunya, mereka ambil, mereka kembangkan Eropa. Kalau orang-orang Mongol enggak, dibuang buku-bukunya. Jadi apa yang kita lihat di perpustakaan Leiden, di perpustakaan di Birmingham, di perpustakaan Kongres di Amerika tentang literatur Islam, itu adalah sisa-sisa kecil dari warisan peradaban Islam yang sudah hancur lebur di tangan bangsa Mongol. Itu dahsyat. Jadi kebayang enggak bagaimana kemajuan teknologi umat Islam saat itu. Ini sekarang sisanya aja yang kita lihat sekarang ini. Background ini perlu Anda pahami sebagai faktor luar. Ada penjajahan, siklus peradaban, tapi pada akhirnya yang akan membuat sebuah umat runtuh itu, walaupun ada tantangan di luar, konspirasi, macam-macam, enggak ngaruh. Kalau umatnya memang mengerti. Nah ini, 3 ini. Pertama, kita memang sudah kehilangan obsesi. Obsesi itu hilang karena maksiat. Jadi orang yang sering maksiat, dia nggak akan punya motivasi dalam hidup. Itu menggerus energi maksiat itu. Generasi maksiat dia nggak punya obsesi hidup. Obsesinya apa? Ya obsesinya perut, syahwat. Obsesi perut, mereka memodifikasi berbagai jenis makan, kuliner terus kan. Jadi kalau masyarakat senang makan terus, hobinya makan terus, itu indikator yang memang nggak ada yang difikirkan lain selain makanan. Atau kepuasan seksual. Nanti dengan berbagai turunannya tuh untuk memuaskan hasrat ini, joget-joget, musiknya. Musik tidak diharamkan secara total, tapi ketika musik ini digunakan berlebihan untuk kepuasan seksual, ini menjadi parah kan? Ini yang merusak reputasi musik sebetulnya. Yang merusak reputasi musik. Sampai sekarang di Maroko, di Aljazair, di Tunisia itu orang-orang masih kenal namanya ada Ziryab. Sampai hari ini itu. Ada tokoh zaman dulu namanya Ziryab. Dia ini musisi dengan berbagai jenis musik, hiburan-hiburannya. Dia paling viral di zamannya dan sampai berabad-abad setelahnya masih terkenal namanya sampai sekarang. Warisan kesusastraan Ziryab. Sama kayak sekarang. Yang paling viral siapa? Yang paling viral entertainer kan? Entertainer yang paling viral itu. Kenapa? Karena itu perhatian generasi. Perhatian sebuah generasi terhadap hiburan ketika berlebihan ini mengurangi obsesi. Dia udah kenyamanan hidup aja. Yang kedua, pengekangan pemikiran, jumud. Apalagi di zaman Daulah Utsmaniyah itu nanti akan ada sebuah masa ketika para ulama nih, mereka itu sepakat, udah sekarang pintu ijtihad kita tutup. Kenapa? Karena ilmu Islam sudah matang, udah. Kita udah nggak perlu lagi ada ijtihad ini udah mantep nih. Oh ini melenceng sekali dari visi Islam nih. Yang namanya ijtihad itu perlu kita kembangkan, kita butuhkan sampai akhir zaman ijtihad itu. Terus kita kembangkan, nggak ada yang namanya udah mapan. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, "Idza qulta laqad alimta faqad jahilta."
Kalau kamu bilang saya sudah tahu, berarti kamu mulai bodoh. Ketika kamu bilang saya sudah tahu, saat itulah kamu mulai bodoh. Stop ilmunya ketika bilang sudah tahu itu. Ini yang terjadi kawan-kawan. Yang paling parah mulai terjadi dikotomi ilmu. Nah, ini ilmu syariah, ilmu syarif disebutnya. Ilmu syarif itu ilmu yang terhormat. Berarti kalau ada ilmu yang terhormat, ada ilmu yang rendah dong, tidak terhormat. Nah, Anda jurusan apa aja di sini nih? Jurusan apa Anda? Ilmu tidak terhormat. Jurusan apa? MIPA, sangat tidak terhormat. Ini dikotomin. Jadi ilmu yang terhormat adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syariah. Ilmu selain itu ilmu tidak terhormat. Ilmu syarif, ilmu ghairu syarif. Ini bahaya nih dikotomi kayak gini. Padahal dalam Islam tadi apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Fatir, seluruh ilmu ini ketika mendekatkan kepada Allah, itulah ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Sama semuanya. Anda belajar ilmu tafsir pahala. Anda belajar ilmu fisika pahala. Anda belajar ilmu tentang digital marketing berpahala sama. Tergantung fungsinya. Anda belajar ilmu hadis untuk sombong sama dosa. Tergantung fungsinya nanti. Nah kawan-kawan, inilah yang menjadi faktor kemunduran pengetahuan umat. Ini saya mencoba meringkasnya aja ya, karena faktor sangat detail sekali banyak. Cuma faktor-faktor utamanya kita udah lemah obsesi. Lemah obsesi. Lalu juga kita mulai jumud, nggak ada kreativitas, orang malas berkreasi. Kalau ada buku ditafsirkan, dari tafsir itu diringkas, dari ringkas ini ditafsirkan lagi, setelah ditafsirkan diringkas lagi, gitu terus bolak-balik. Jadi warisan Anda lihat kitab kuning itu sudah ada tafsir di belakang, di pinggir-pinggirnya kan. Tafsir di pinggirnya itu nanti ditafsirkan lagi, diringkas lagi, gitu terus. Lingkarannya nggak ada inovasi. Di saat yang sama, ini kan udah mulai masuk ke abad 16, 17, 18. Di saat yang sama apa yang terjadi di Eropa? Zaman-zaman nanti Galileo Galilei, Isaac Newton, zaman-zamannya Copernicus, Kepler, zaman-zamannya siapa lagi? Leonardo da Vinci, zaman-zaman Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. Nanti masuk ke zaman Einstein. Kita siapa Einstein? Di abad 20 siapa ilmuwan muslim besar di abad 20? Dalam bidang sains teknologi siapa? Nah ini kawan-kawan yang terjadi. Umat Islam dari mulai stagnan mulai mundur. Bangsa Eropa dari mulai di bawah mundur, stagnan, naik, mulai naik, bangkit. Inilah yang namanya zaman Renaissance, revolusi industri 1.0. Sampai hari ini, sekarang saya skip, masuk ke realitas hari ini. Inilah realitas yang kita hadapi. Kebaca nggak nih? Enggak ya? Nggak kebaca. Saya bacakan sedikit aja nih. Ini adalah level literasi. Nomor 1, sebentar. Ini negara-negara yang 100% literasinya nih. Finlandia nih. Sebagiannya mungkin Anda nggak tahu nih, Andorra apa nih. Mungkin negaranya kecil ya. Latvia, Estonia, Polandia, Kuba, Tajikistan, keren nih, Georgia. Ini 100% masyarakatnya bisa baca tulis. Kroasia, Italia, Hungaria. Apa yang kalian tahu tentang Italia? Bukan hanya Del Piero, Inzaghi dan juga Juventus, bukan. Literasi, baca, Iqra, kita umat Iqra yang bacanya orang Italia. Hungaria, Ukraina, ini negara konflik bayangin 100% baca tulis. Amerika nggak gitu-gitu amat, Ceko 99%, Indonesia 93%, ada 7% artinya anak-anak negeri ini nggak bisa baca tulis 7%. Amerika lebih bawah tapi kalau Amerika 86%. Cuman literasi itu bukan indikator satu-satunya, nanti ada yang lain. Reading coba lihat. 30% di Italia masyarakatnya baca setiap hari. Setiap hari baca. Dari bacanya ini indikatornya 15 menit sampai 1 jam. Setiap hari. Jerman 25% yang baca setiap hari. Argentina 26% tuh bukan hanya Maradona. Baca. Jadi di Argentina orang nggak hanya main bola, baca buku gitu kan, gol baca buku lagi gitu. Kita ngegolin enggak, Piala Dunia enggak, baca buku enggak. USA 30%. Lihat data-data ini. Ini faktual sedang kita hadapi dan ujungnya Anda lihat nanti. Anda akan lihat ujung dari perkembangan pengetahuan umat ini kayak gimana. Dari mulai zaman Rasul merintis, puncak, stagnan, mundur sampai hari ini. Ini yang kita lihat. Ketika saya bicara umat,
umat Islam berarti Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Turki, Indonesia, Brunei, Pakistan, itu umat. Tidak hanya Indonesia. Waktu yang dihabiskan oleh orang-orang Eropa untuk baca per hari minimalnya 6 menit Inggris, yang paling tinggi Finland. Saya nggak tahu kenapa orang-orang di Eropa Utara bacanya kuat-kuat, Finlandia, Norway, Denmark. Mungkin karena tiri sebenarnya, dingin, jalan-jalan hese itu kan susah, udah baca buku aja itu. Nah karena di Bandung nyaman, jalan-jalan terus, kafe penuh, co-working space di mana-mana gitu kan. Coba ngapain? Ngechat, ngobrol, kongko gitu. Ini perhatikan, data-data ini ada indikasinya. Ini ada konsekuensinya dari data ini. 10 negara yang paling literat. Finland, Norway, Iceland, Denmark, Sweden. Ini 5 negara ini dekat kutub semua ini. Negara atas semua. Negara yang kalau kita datang ke sana perlu stok 1 koper bajigur bandrek. Dingin ini. Tapi di sana orang-orang gila baca luar biasa. Switzerland, US, Germany, Belanda, mantan penjajah kita, ya wajar dia punya kekuatan ekonomi, militer, teknologi. Dia punya Philip. Anda pakai Philip di mana-mana itu Belanda, itu produk Belanda. Jadi kalau kita teriak merdeka lawan Belanda, kata Minke gitu, pakai Philip kita di mana-mana. Bayangin. Kenapa ini indikatornya? Indikator ini, muara dari indikator ini adalah karya nanti, kontribusi. Rahmatan lil alamin, bagaimana ingin rahmatan lil alamin kalau kita nggak baca? Education rate. Kalau sekarang bukan baca, tapi tingkat pendidikan secara umum. Baca, matematika, sainsnya South Korea. Jadi bukan hanya Ayana Moon dan juga K-pop dan buku joget-joget. Orang-orang yang gila baca. Jadi top open kita tentang Korea itu, joget ya, K-pop itu kan, Gold Generation, Taekwondo, bukan, buku mereka itu. Lebih tinggi dibanding Jepang. Orang-orang Korea Selatan itu bacanya. Korea Selatan, Finlandia lagi, Kanada, New Zealand, Jepang. Indonesia mana nggak ada di sini? Sampai urutan 30, Luxembourg, Israel. Jadi kalau hari ini kita bikin kajian Zionism, hancurkan Zionism, anti Zionism. Nah, hati-hati dulu. Mereka bisa kuat seperti itu karena ada literasi, baca, ilmu. Peneliti. Dari 1 juta penduduk, berapa jumlah penelitinya? Yang paling tinggi dahsyat, Israel. 8.250 tahun 2012 ini. Dari 1 juta orang ada 8.250 penelitinya. Kalau lagi ada demonstrasi misalnya, orang Israel datang ke ibu kota semuanya, anti penistaan agama misalnya, mereka demo, jumlahnya taruhlah 2 juta yang demonya. Berarti ada berapa peneliti itu? Ada 16.500 peneliti, bayangin. Ada 16.500 peneliti ketika ada 2 juta orang yang demo itu berarti. Setiap 1 juta orang ada 8.200. Denmark 7.000, Singapura. Ini dahsyat Singapura. Kalau dihitung dari postur negara, ini dahsyat. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit, jumlah penduduknya. Tapi penelitinya ada 6.700 dari setiap 1 juta orang. Finlandia lagi, ada lagi Finland, Jepang, Jerman 4.000, Austria 5.000, UK 4.400, US 4.300. Nah, Indonesia. Dari 1 juta orang, penelitinya 89. 1 juta nih demo. Turunkan ini. Revolusi macam-macam ya. Yang menelitinya cuma 89 orang. Dari 1 juta orang itu. Peneliti inilah yang akan mikir, peneliti inilah yang merancang, peneliti inilah yang menawarkan solusi baru, peneliti inilah yang menawarkan produk baru, teknologi baru, lalu juga cara kita bertransportasi, cara kita bikin sistem ekonomi, cara kita bikin undang-undang baru, peradilan baru, hukum pidana baru. Para peneliti inilah yang akan menawarkan model kehidupan. Ketika saya bilang tadi tentang perlunya ideologi baru, yang akan memikirkan ideologi itu bukan mamang-mamang di jalan, bukan. Yang akan memikirkan ideologi adalah elite circle. Orang-orang elit intelektual yang punya pemikiran dan mereka riset. Siapa yang akan riset? Dari 1 juta orang kita punya 90 orang kurang lebih. Nah segitu kurang lebih. Biar Anda tahu. Semua data ini saya presentasikan bukan ingin bikin kita lemes, berarti kita nggak ada harapan, madus, bukan.
Ketika Anda ingin berobat, langkah pertama sebelum berobat adalah mengetahui penyakit dengan detail, sedetail-detailnya, kapan keluhannya, sudah berapa lama. Harus tahu agar kita tahu pengobatan yang paling pas. Next. Tingkat kepakaran. Kalau tadi peneliti, sekarang diukur pakai pendidikan formal, S3, doktoral. Amerika jumlah doktoralnya per tahun ini 67.000. Bayangin 67.000 dijajarin gitu kan. S3 semua, di wisuda semua. 67.000. Spanyol 10.000, Jerman, India tuh. Jadi India tidak sekedar sahrukan dan kuch-kuch hotai. Doktor-doktor tuh India itu. Bahkan nanti kalau Anda runut lagi sejarahnya, bagaimana pemerintahnya di India itu mereka memilih dalam waktu 50 tahun ke depan kita akan membanjiri dunia digital dan komputer. Dirancang tuh puluhan tahun sebelumnya. Bagaimana negara India memilih kebijakannya memfokuskan generasi muda untuk menguasai bidang-bidang digital dan computer science. Mereka nggak memilih ilmu misalnya ilmu arsitektur atau ilmu tentang painting, enggak. Tapi mereka memilih ilmu digital dan ilmu komputer, dan sekarang kepake itu. Yang memenuhi Microsoft, Google, Apple, yang memenuhi perusahaan-perusahaan IT seluruh dunia, orang-orang India itu. Yang kalau ada musik mereka bisa joget juga, tapi nggak hanya joget hidupnya. Science, teknologi, doktoral. Indonesia nggak masuk ya sini ya, doktoral kita nggak masuk. Lihat, ini adalah akhir dari data-data tadi. Salah satu indikator ini kawan-kawan, World Intellectual Property Indicator, paten, kita sebut dengan hak paten. Negara-negara yang paling kreatif mematenkan hak-haknya, nggak tahu kenapa China nomor 1 nih, paling banyak. Mungkin ini ada produk baru, hasil inovasi orang Swedia, modifikasi dikit, ya paten itu kan. Ya kreatif juga, kreatif jiplak juga orang Cina kan. Tapi yang jelas paten orang Cina, negara Cina 9.208. 128.000, US setengahnya. Jadi Cina lebih kreatif tuh. Ini akhir. Muara dari bacaan kita, pendidikan kita adalah karya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karya kita, karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Jepang, South Korea, Jerman, Brazil. Tidak sekadar Neymar, tidak sekadar Ronaldo, patennya banyak sekali Brazil. Nih indikator-indikator ini. United States. Kalau mengikuti indikator dari GIPC itu salah satu yang dinilainya copyright, trademark, lalu juga international treaties, perjanjian internasional. Ini digabung semua, dikumpulkan. Beda dengan penilaian World Intellectual Property Indicator. Kalau menurut ini, yang paling tingginya Amerika, angkanya 42. UK 42, New Zealand 30. Indonesia berapa? Kita lihat. Kenya, Thailand, Indonesia 12,87. Dari segi kreativitas kita untuk memberikan tawaran hal-hal baru. Ini hal-hal baru itu dalam bidang apapun ya. Botol, bentuk botol baru, bentuk tisu baru, meja, handphone, laptop, mobil, mur mobilnya, ban mobilnya. Seluruhnya dikalkulasi itu. Jadi bukan mobil satu, bukan. Itu bisa ada puluhan ratusan paten dalam satu mobil itu. Karya-karya itulah yang kita butuhkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sekarang, bagaimana arah kita ke depan? Bagaimana kita menuju sekarang? Apa yang perlu kita lakukan? Kembali, kita punya 2 ayat kawan-kawan, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Kita punya tugas mempelajari sumber-sumber ayat qauliyah ini, dan kita juga punya tugas mempelajari ayat kauniyah. Dua-duanya sama-sama penting. Yang paling kita butuhkan adalah spesialisasi. Anda ingin mengambil peran di bidang apa? Tidak ada yang lebih baik. Jangan pernah berpikir, saya orang syariah, saya kuliah syariah, kuliah politik, tapi saya tidak mau ketika ada orang syariah yang merasa superior, saya orang yang insya Allah ini yang ujung tombak dakwah, kalau orang syariah, enggak. Anda orang syariah, orang tafsir, orang hadis sama dengan orang-orang arsitektur, dengan orang-orang digital, punya peran peradaban. Yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan jurusannya tapi kontribusinya, amalnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal solehnya.
bukan yang paling tinggi gelarnya, bukan jurusannya apa. Untuk ini kawan-kawan, mari kita perluas sumber pemikiran. Kita lihat. Pertama, tentang variasi pengetahuan. Hari ini kita membutuhkan model baru dalam cara belajar. Pengetahuan yang ada di zaman Ibnu Sina, di zaman Imam Syafi'i, bahkan di zaman misalnya seperti zaman Galileo, di zaman Leonardo da Vinci, di Eropa itu ada beberapa tokoh yang disebut dengan istilah polymath. Jadi multi talent, dia menguasai banyak bidang. Sama seperti Al-Jahid, Ibnu Sina, beliau ini menguasai banyak bidang. Ibnu Sina menulis buku filsafat, menulis buku tentang pemikiran, menulis buku tentang akidah, menulis buku tentang kedokteran, bayangin. Ibnu Nafis seperti itu, Ibnu Jauzi, lalu Ibnu Al-Jahid. Al-Jahid itu dia menulis tentang psikologi, tentang sastra, tentang ilmu sosial, tentang filsafat, tentang sejarah, bayangin. Ada ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang kayak gitu. Hari ini, hati-hati, hari ini kita tidak bisa expert kecuali kalau kita memilih satu bidang dan pakar di dalamnya. Makanya yang kita butuhkan sekarang, proyek pengetahuan umat sekarang ini adalah ilmu yang seperti huruf T. Disebut dengan istilah model T-shaped skill, atau istilah lainnya versatilist, generalizing, specialist, technical craft person, renaissance developer, atau master generalist. Artinya setiap muslim itu dia punya kepakaran. Huruf T itu garis lurus ke bawah dan ada garis lurus horizontal. Garis lurus ke bawah itu adalah spesialisasi. Ada punya satu garis, satu bidang, satu kepakaran, satu profesionalitas. Lalu ada punya garis yang lurus dari kiri ke kanan, horizontal. Ini adalah wawasan-wawasan umum yang menjadi fardu ain. Anda harus tahu ilmu sholat. Masa nggak tahu sholat? Kan saya udah pakar astronomi, jadi nggak perlu lagi ilmu sholat. Nggak bisa. Anda harus mengerti fikih sholat dari A sampai Z. Harus mengerti ilmu akidah, jangan sampai Anda belajar astronomi tapi kafir. Tapi ada bid'ah, tapi ada khurafat. Jangan sampai Anda mempelajari tentang ilmu politik tapi menghalalkan semua cara. Ada ilmu yang menjadi fardu ain. Ini fardu ain horizontal, yang vertikalnya ini fardu kifayah, setiap orang perlu spesialis. Ini yang Anda pilih. Jangan seperti model dash, kayak strip gitu. Semuanya tahu tapi nggak ada yang ngerti, nggak ada yang pakar. Disuruh biologi dia ngerti ngomong biologi, cuman generalis. Dia bisa ngobrol tentang biologi, dia bisa ngobrol tentang kesehatan, dia bisa ngobrol tentang agama, tapi dia nggak ada yang benar-benar pakar. Ketika diuji oleh pakar, ketika diuji oleh ahlinya, kelihatan belepotan dan kelihatan dia ilmunya cetek. Dan sekarang dunia media sosial, dunia keviralan, dunia YouTube sedang mendrive kita semua untuk menjadi orang yang ngomong apapun gitu. Ngomong apapun tapi dia nggak punya kapasitas. Makanya hati-hati kawan-kawan, di masa-masa 20 sampai usia 40 tahun ini atau minimal sampai usia 35 tahun lebih serius untuk mendalami kepakaran profesionalitas di bidang kita masing-masing. Jangan buru-buru ingin eksis. Santai aja. Orang lain udah mulai eksis, biarin. Kenapa? Karena nanti zaman yang akan membuktikan siapa yang punya kapasitas, siapa yang karbitan. Jangan sampai kawan-kawan buru-buru ingin muncul ke publik, ke permukaan, tapi keropos kapasitasnya. Penuhi dulu ini sumber-sumber pemikirannya. Kedua, pengalaman perjalanan. Wawasan kita, pengetahuan kita bertambah dengan cara mengeksplor dunia. Jadi ruang belajar kita ini bukan Indonesia, tapi seluruh dunia. Ada kesempatan, ada uang, ada beasiswa, jelajahi dunia ini ke Italia, ke Prancis, ke Jerman, ke Amerika, ke Mesir, ke Turki, ke Malaysia, ke Singapura, jelajahi dunia ini. Tambah wawasan kita, tambah kepakaran kita. Kita sudah mengerti ilmu yang kita miliki, ilmu yang Anda pelajari di kampus-kampus di Bandung sampai pada tingkat kepakaran S2, S3, pelajari lagi perspektif orang Finland, perspektif orang Korea. Jelajahi dunia ini. Itulah yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan besar dunia. Mereka nggak cukup dengan satu ilmu dalam satu negara. Jelajahi. Itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang mengelilingi dunia demi satu ilmu hadis. Interaksi sosial dan global. Milikilah pergaulan dengan kaum intelektual di berbagai negara. Kenapa? Karena ini akan memperluas cakrawala kita dan akan membuat Anda agak rendah hati. Kenapa? Karena tantangannya. Kalau orang berilmu itu salah satu ujiannya adalah ujub, takabur, sombong. Oh pinter nih, hebat, segala tahu, Anda salah. Dan ketika orang
Pembicara publik ya, pembicara publik bukan hanya penceramah seperti saya di sini di masjid. Pembicara publik ini ya mentor di bidang public health ataupun misalnya dokter yang mengajari ilmunya atau ahli apalagi ahli kuliner, semua pembicara publik ketika berbicara di depan orang-orang yang tidak tahu, ketika berbicara di depan orang-orang yang ngangguk-ngangguk, dari sesi pertama sampai sekarang saya jarang tuh ada orang di sini yang kritis, "Kang, maaf, saya nggak sepakat. Menurut saya Ustadz ini kurang tepat menjelaskan ini." Jarang yang kayak gitu tuh. Anda dari awal sampai sekarang ngangguk-ngangguk gitu kan. Apa kira-kira risikonya? Risikonya itu akan membuat pemateri, pembicara, siapapun itu punya perasaan gini, alhamdulillah ya, bermanfaat semuanya dan kalian semua dapat ilmu baru. Lalu kita merasa bahwa ini paling benar, itu bahaya. Makanya orang yang jago kampung, istilahnya jago kampung, bela diri jago kampung, lalu juga ilmu agamanya jago kampung, ilmu sosialnya jago kampung, nggak pernah diuji di level global, dia akan merasa menjadi orang hebat di kampungnya sendiri. Itu kurang lebih kritikan Pramudia Anantatur dalam novel-novelnya tentang orang-orang yang merasa hebat di depan warga kampungnya sendiri. Ketika berhadapan dengan Belanda, dia ciut. Harusnya uji pengetahuan kita, skill kita di level global, sampaikan dalam bahasa asing, uji dalam konferensi-konferensi internasional, uji dalam forum-forum global, uji dalam forum-forum dengan orang asing. Sampaikan, saya orang Indonesia, saya punya gagasan dakwah, saya punya gagasan arsitektur, saya punya gagasan seni, saya punya gagasan musik. Sampaikan di level global, tandingkan, kompetisikan. Agar Anda tahu level Anda di mana. Jangan hanya disampaikan di depan orang-orang yang awam. Kita akan tergoda dengan perasaan kita orang yang pintar paling hebat, semuanya sepakat. Itu bahaya. Makanya perlu diuji pemikiran kita ini. Yang terakhir, dari sumber ini yang paling penting adalah bahasa asing. Jadi saya belum berbicara tentang ilmu-ilmu yang perlu Anda pelajari, tapi tentang sumbernya dulu. Sumber mempelajari ilmu itu adalah toolsnya adalah bahasa asing. Kalau nggak punya bahasa asing hari ini susah. Karena takdir kita hidup di Indonesia, di negeri yang harus belajar ilmu-ilmu dari luar negeri agar kita pakar. Bahkan dalam bahasa Sunda kan. Ketika Anda ingin pakar dalam bahasa Sunda S3-nya bukan di ITB, bukan di Unpad, bukan di UI, tapi di Belanda, di Leiden, bahasa Sunda, apalagi ilmu tentang mechanical engineering, ilmu-ilmu yang sangat teknis sekali, ilmu robotik. Mungkin Anda harus ke Jepang, ke Jerman, kan nggak bisa pakai bahasa Pasteur kan. Selain sumber, Anda butuh cara-cara belajar baru. Untuk menjelaskan ini, New Ways of Learning ini di komunitas kita di Early Circle perlu dijelaskan berapa lama? 2 jam ya. Tema ini, New Ways of Learning, perlu dijelaskan dalam waktu 2 jam. Jadi saya lewat aja. Anda membutuhkan kurikulum pribadi yang mantap, yang tajam. Bagaimana caranya? Perlu 1/2 jam. Smart Basic Learning, bagaimana cara belajar yang basic tapi sangat cerdas, sangat efisien, menghemat waktu dan tepat sasaran dan impactnya besar. Itu ada toolsnya. 1/2 jam. Bahasa asing, bagaimana tools mempelajari bahasa asing tanpa kursus, ada tipsnya. Bagaimana juga mempelajari sumber-sumber internet dengan efisien. Karena kalau enggak kita tenggelam di dunia internet tanpa ada hasil. Anda buka laptop jam 8 malam, mulai surfing, mulai lihat artikel-artikel bermanfaat, insya Allah jam 2 subuh udah nonton Netflix. Saking banyaknya konten-konten yang kita tersesat di dalamnya. Nggak tahu bagaimana cara menggunakan internet untuk sains. Sekarang saya ingin menjelaskan di babak akhir ini tentang level muslim yang kita butuhkan. The expert muslim adalah kebutuhan kita di zaman baru. Muslim-muslim yang pakar. Muslim pakar ini perlu melewati satu fase dulu yang ingin saya sebut dengan istilah productive muslim. Muslim yang produktif bagi dirinya sendiri. Dia memahami tentang visi Islam, kontribusi, mengelola waktu, dan macam-macam. Ini materi-materi standar yang dikaji dalam Early Circle selama 10 sesi, 10 pekan. Sekarang sudah ada batch 5. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah kebutuhan kita untuk menjadi pakar. Semua bahan ini perlu dipelajari kurang lebih 10 sesi, dalam 10 pekan. 20 jam. Bagaimana kita memahami tentang peran peradaban sebagai expertise. Yang menjadi expertise ini adalah orang-orang yang menjadi tim ahli di Google, di Apple. Itu expertise semua tuh. Tadi saya lupa ada satu slide juga yang belum saya masukkan tentang intellectual property berdasarkan perusahaan. Nama-nama ini Anda kenal semua, Sony, Samsung, Apple, Epson, Total, Chevron, Shell.
Nama-nama yang kita kenal sehari-hari, Coca-Cola termasuk McDonald, itu di belakang mereka itu ekspertis semua, pakar-pakar. Jadi ketika mereka bikin brand kebersamaan dalam iklan Coca-Cola, itu bukan orang yang lagi mikir gitu kan, lagi santai, kita bikin ide, enggak. Ada risetnya, ada datanya, ada debatnya dulu, itu dengan ilmiah sekali dibahas. Ketika Google merancang sebuah kantor, bagaimana kantor itu menjadi cozy, kantornya nyaman dipakai untuk anak-anak muda, orang tidak stres di dalamnya, itu ada riset psikologi yang diundang puluhan psikolog. Mereka punya tradisi mengundang pembicara-pembicara internasional, bukan untuk kuliah umum 200 orang, 1000 orang, bukan. Diundang pembicara-pembicara internasional itu di kantor para profesionalnya yang dihadiri oleh mungkin 10 orang, 20 orang, 50 orang. Karyawan aja yang pemateri internasional. Nah, itu yang namanya kepakaran. Dibangun yang kayak gitu. Jadi kalau kita lihat, kita hanya melihat ujungnya, kawan-kawan. Jadi proses inovasi itu ada skemanya. Kita hanya melihat ujungnya. Ujungnya adalah Epson, kita melihat Samsung, kita melihat Xiaomi. Itu kepakaran tuh. Kita hanya melihat ujung dari sebuah produk. Oh, subhanallah, produknya keren, hebat ya, kreatif ya. Makanya kita perlu kreatif. Udah aja gitu. Pada di balik kreativitas itu ada tahapan-tahapan kepakaran. Ini perlu Anda ketahui tentang peran kepakaran. Tapi yang ingin kita bangun adalah peradaban Islam, kawan-kawan. Kita tidak sedang ingin mengulangi peradaban kapitalisme dengan semua peradaban materinya. Dengan semua karya handphone, laptop, mobil, enggak. Kita mencoba ingin menawarkan sebuah karya baru, peradaban baru yang berbasis Quran dan Sunnah. Apa itu yang berbasis Quran dan Sunnah? Ini perlu dikaji. Tidak sederhana, betul Ustaz, saya sepakat. Kita perlu mengubah dari traveling menjadi tur syariah, tur halal. Kayak gimana? Ya turnya nanti kita umroh haji sama ke Kairo. Bukan itu. Bagaimana konsep hotel, konsep bookingnya, konsep tentang transportasinya, konsep tentang pesawatnya, konsep tentang sistem touringnya yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita ciptakan tuh. Jadi kita perlu membawa misi tauhid, misi Al-Quran ke dalam bidang-bidang kehidupan yang strategis dan kita integrasikan dengan sains, dan itu ada metodologinya, bukan cocok logi. Oh, ini rumus kimia ini ada loh dalam Al-Quran, ayat sekian, dari surat sekian, nomor sekian kita tambahkan, kita jumlah kita bagi, oh ini cocok dengan tabel periodik. Itu namanya cocok logi itu. Bukan itu. Jadi ketika Al-Quran berbicara tentang laba-laba, teliti laba-laba. Ketika Al-Quran berbicara tentang bagaimana langit yang berwarna-warni, teliti itu. Ketika Al-Quran berbicara tentang gunung sebagai pasak, bagaimana fungsi gunung kita kembangkan sebagai stabilizer bagi sebuah teritori. Kembangkan tuh ilmu tentang tsunami, vulkanik, ilmu tentang geologinya. Dari situ, dari satu ayat, bayangin. Ketika Al-Quran berbicara tentang wal-laila libasa, dan malam sebagai pakaian. Teliti itu apa karakter pakaian, bagaimana suhu malam hari di Asia, bagaimana karakter bulan, cahaya bulan terhadap kualitas tidur. Keteliti itu ilmu psikologi, ilmu fisiologi, ilmu tentang astronomi, ilmu fisika tentang aura, ilmu tentang tentang ilmu fisikanya berhubungan dengan AC, suhu ruangan. Pelajari hanya dari ayat wal-laila libasa wan nahara ma'asya. Siang sebagai penghidupan. Bagaimana siang penghidupan ini dari segi manajemen waktu, dari segi konsep perusahaan, tentang produktivitas, tentang pagi, sistem transportasinya, bagaimana kehidupan pagi hari, sistem RT RW-nya kompleks. Kembangkan sistem kehidupan berdasarkan ayat-ayat Quran. Dan itu ada caranya, kawan-kawan. Seorang saintis yang membaca Quran Sunnah berbeda perspektifnya. Lalu kita perlu mempelajari tentang bagaimana lintasan sejarah umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Harus tahu sejarah umum. Jangan sampai orang yang mengetahui ini dan mengajarkan Anda tentang sejarah ini, orang seperti Yuval Noah Harari. Ya nggak apa-apa juga, cuman saya kadang cemburu gitu kan. Kita semua belajar dari dia, bukan belajar dari seorang ilmuwan Muslim, orang Yahudi, gay. Dia nulis buku judulnya Homo Sapiens, tentang sejarah umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Satu buku itu kan. Dia paham sekali, kita kadang-kadang nggak paham. Bagaimana lintasan sejarah dari zaman Nabi Adam, terus sampai zaman sekarang. Itu ada kurvanya ya. Kalau Anda paham kurva ini, Anda bisa memahami berbagai bidang kehidupan dengan gampang. 4, tentang cara merumuskan ideologi baru. Lalu juga 5 dan 6, bagaimana cara memahami inti dari Quran dan Sunnah tanpa Anda harus kuliah syariah. Ada caranya. 7,
bagaimana transformasi sains muslim. Ini materi yang saya sampaikan sekarang, cuman lebih detail lagi di bab awalnya tentang peralihan dari ilmu syariah ke usul fikih sampai ke ilmu maqasid syariah. 8 tentang nilai Islam. Ini rangkuman dari 3 sesi yang saya sampaikan di sini tentang sistem nilai Islam. New philosophy of science. Ini nggak ada nih. Bagaimana kita menciptakan metodologi sains yang baru. Yang hari ini di Amerika, di seluruh dunia, bahkan di Indonesia itu tetap sama metodologi of science-nya. Materialis. Bisa nggak kita menawarkan istilahnya apa? Ontologi, epistemologi yang baru berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini kajian besar. Kita butuh menawarkan yang baru. Sains teknologi Quran tentang manusia, implementasi visi Qurani, dan bagaimana peran Anda semua sebagai expert dalam membangun peradaban. Ini adalah arah dari proyek pengetahuan umat di masa depan. Kalau kita ingin membangun peradaban, nggak cukup Anda belajar tahsin beres, belajar qiraah, ngerti udah yang merasa paling keren. Anda bisa menguasai ilmu hadis, jadi LC, jadi doktor dalam ilmu fikih, udah aja paling bisa menjawab semua hal, nggak cukup. Bahkan Anda selesai di kampus negeri di Indonesia sampai S3, itu nggak cukup. Kenapa? Kita butuh yang lebih dibanding sekedar gelar formal ataupun menjadi pembicara publik. Kita butuh kepakaran yang konkret menciptakan hasil, membuat produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Ini kebutuhan kita. Kenapa? Karena target kita adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu dibaliknya ada iqra, ada membaca, ada riset, ada literasi, ada juga kepenulisan, ada juga percobaan, dan juga ada kerja keras, dan bahkan ada darah di situ. Jadi tidak akan bangkit sebuah umat kecuali kalau umat itu merintis proyek pengetahuannya dari nol sampai ke puncaknya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Mas siapa namanya? Husni, Rizky sama Adi. Eri coba maju ke depan, agak depan sedikit. Dari Eri dan Rizky. Bagus pertanyaan Eri juga ya. Pertama tentang tadi dia sains Qurani. Langsung aja saya akan nyambung ke pertanyaan kedua. Ini akan otomatis menjawab ya. Saya tertarik dengan pertanyaannya. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan. Al-Quran itu ayat apa namanya? Qauliyah. Dari siapa? Allah, sumbernya Allah. Yang Anda pelajari geofisika ya. Geofisika tentang gempa, vulkanik, tanah, gunung, semuanya itu adalah ayat kauniyah. Dari ciptaan siapa? Allah. Allah yang mengatakan dalam qauliyah tentang fenomena itu. Allah yang menciptakan fenomena itu Allah ciptakan, lalu Anda pelajari. Anda pelajari dalam ilmu namanya geofisika. Jadi ilmu geofisika adalah usaha untuk memahami ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini di ayat qauliyahnya disebutkan maksiat menyebabkan gempa. Pertanyaannya, coba ini fahami logika ini untuk seluruh sains. Ayat qauliyah dengan pendidikan Anda yang ilmiah itu mungkin nggak kontradiktif. Karena saya sering dengar kayak gini, ya jangan dibanding-bandingkan lah Quran dengan sains, itu kan sains manusia, kalau Quran itu kan dari Allah, jangan dibanding-bandingkan. Itu nggak masuk akal itu yang ngomong kayak gitu. Ketika kita belajar sains, terbukti, proven, ilmiah, berarti sesuai dengan Quran. Ketika ada Al-Quran, belum nyambung nih dengan sainsnya, berarti pemahaman Al-Quran kita yang belum benar, atau sainsnya yang belum valid penelitiannya, pasti seperti itu. Kalau sains yang valid dengan ayat Al-Quran yang jelas tidak multitafsir, sudah pasti cocok, 100% cocok. Kenapa? Ya sumbernya sama lah. Allah yang menurunkan kalamullah tersebut, Allah yang menciptakan alam semesta, lalu Anda pelajari alam semestanya dalam bentuk kaidah-kaidah fisika, kimia, biologi. Kaidah yang Anda pelajari dari ciptaan Allah itu sama nggak dengan ayat qauliyah? Pasti cocok nggak? Pasti cocok. Itu prinsipnya ya. Dari prinsip ini sebagai muslim, ini membuat kita hidup dengan sangat optimis dalam sains. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda sudah dikasih hipotesis, tinggal Anda buktikan. Makanya yang akan saya jelaskan ini bisa menjadi bahan S3 Anda nih. Kalau Anda S3, Anda S3 ya. Nah, bisa jadi bahan postdoc Anda. Bagaimana Anda menjelaskan multivariabel dalam kasus gempa tersebut berdasarkan referensi Quran ini? Apa contoh multivariabel? Coba Anda lihat. Anda pernah baca bukunya Jared Diamond nggak? Jared Diamond buku judulnya Collapse.
Itu dahsyat. Bagaimana beliau berhasil mengurai tentang fenomena bangsa Maya, bangsa-bangsa yang pernah hancur karena fenomena alam, baik itu banjir, baik itu kekeringan, kelaparan, wabah ataupun gempa ataupun tsunami, dia bedah akibat pola perilaku kehidupan yang salah. Pola perilaku kehidupan yang salah ini berefek dalam waktu 10, 20, 30, 100 tahun yang akhirnya mereka hancur oleh alam. Tapi alam itu menghancurkan, kata Jared Diamond, itu enggak tiba-tiba, tapi ada pola perilaku yang salah di masyarakat tersebut. Itulah yang disebut dalam bahasa kita disebut dengan istilah maksiat. Persoalannya kan pemahaman kita tentang maksiat yang terlalu sempit. Maksiat apa contohnya? Contoh apa yang Anda pikir tentang maksiat? Zina, khamar, mencuri, membunuh gitu kan. Jangan membunuh dong, itu tiba-tiba gempa gitu kan. Lagi minum khamar, lagi minum tiba-tiba gerak gitu kan. Enggak kayak gitu juga. Menebang pohon tanpa reboisasi, maksiat. Mengotori sungai, maksiat. Salah tata kota sehingga burung-burung pada hilang, tidak punya habitat, maksiat. Overfishing, maksiat. Itu dijelaskan tuh. Ada buku lain yang nulisnya Barbara Tuchman, The March of Folly judulnya. Bagaimana kesalahan-kesalahan kebijakan sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah umat, sebuah komunitas, salah sikap, salah langkah, salah pangan atau salah strategi pengelolaan ladang menyebabkan mereka hancur dalam beberapa dekade ke depan. Coba Anda lihat multivariable tersebut. Jadi yang dimiliki oleh kawan kita Rizky ya. Siapa Rizky nih kawan tuh? Edi. Yang dimiliki oleh Edi adalah satu bidang kepakaran yang namanya geofisika. Dalam sekarang kehidupan fenomena yang kompleks ini tidak bisa difahami dalam satu bidang studi. Misalnya Anda ingin memahami tentang fenomena geopolitik, itu yang dibutuhkan ilmu politik. Geopolitik di Timur Tengah, Anda butuh ilmu politik, ilmu syariah, Anda butuh ilmu tentang geografi, Anda butuh ilmu tentang sosiologi, barulah bisa memahami geopolitik. Ketika Anda bisa mengurai satu ayat Allah, maksiat menyebabkan bencana alam. Itu kan hipotesisnya kan? Hipotesis tersebut bagi kita umat Islam benar atau salah? Benar bagi kita. Kita yakin, tapi hipotesis ini perlu dibuktikan dengan sains. Dan ketika sains kita level tinggi pasti terbukti. Itu bedanya kita dengan yang lain. Bagi yang lain dia nggak punya hipotesis, dia coba-coba aja di pikiran. Kalau kita, Al-Quran sudah memberikan banyak hipotesis. Yang hipotesis ini perlu dibuktikan oleh kita karena nggak ada bukti empirisnya dalam Al-Quran. Kenapa nggak ada bukti empiris? Memang nggak perlu. Allah tidak perlu membuktikan Allah benar. Yang perlu membuktikan Allah benar itu kita semua. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ayat ini sering saya ulang-ulang nih, hafalkan. Sanurikum ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan ayat Allah di alam semesta. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sampai ayat-ayat ini ketika kalian buktikan, sampai nampaklah bahwa Allah itu maha benar. Jadi ketika Anda mempelajari Quran, ketika Anda mempelajari geodesi, geofisika, ilmu kimia, pelajari. Lalu Anda ekstrak inspirasi dari Quran tersebut, tidak ada pembuktiannya, tapi Anda yang membuktikan. Ketika Anda membuktikan itu, orang-orang akan mengatakan tesis Anda, disertasi Anda, orang akan baca di halaman akhirnya, subhanallah, ma khalaqta ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Dan Andalah yang jadi pahlawan yang membuktikan beberapa ayat tentang alam semesta ini dalam pendekatan geofisika, ilmu antropologi, ilmu sosiologi digabung jadi riset. Itu kontribusi kemanusiaan namanya. Orang ingin membaca Quran gimana coba? Orang ingin membaca Quran tentang ilmu dalam kandungan, dalam rahim gimana coba? Ilmu sains, contemporary science dan ilmu kedokteran sudah membuktikan tentang alam kandungan tersebut yang ada dalam Al-Quran. Itu contoh. Dan ayat seperti itu banyak sekali. Al-Quran berbicara tentang Al-Baqarah, Al-Quran berbicara tentang An-Naml, Al-Quran berbicara tentang binatang, tentang semut. Harus Anda berpikir. Kita berpikir, semut bagaimana diimplementasikan, kita mengadopsi ilmu manajemen untuk meneliti masyarakat semut, ilmu manajemen ini. Bagaimana ilmu transportasi, ada riset dalam bidang transportasi yang mengadopsi rute semut kalau ketemu silaturahim kan, cipika-cipiki, gimana semut ini ketika rutenya dipelajari untuk menemukan model paling efisien dalam perempatan atau perlimaan lampu merah. Itu yang namanya science.
Orang lain mungkin ketika mempelajari semut dia nggak ngerti tentang Quran, dia kepikiran aja ilham dapat gitu, ada semut saya pelajari ya. Kalau kita diberikan ilham yang sangat banyak dari Al-Baqarah sampai An-Nas, saking banyaknya kita baca doang, nggak kita pikirkan. Nah ini kawan-kawan. Jadi kalau kita ingin mengembalikan teknologi super canggih dalam Al-Quran seperti Nabi Sulaiman, akan banyak arahan-arahan yang membuat kita energinya, waktunya, ilmu kita ini spesifik ke bidang-bidang strategis. Kalau kita nggak mempelajari ini, energi kita itu habis sama bidang-bidang tidak strategis dan kita berlebihan di situ. Contoh yang tidak strategis itu adalah mengkaji satu topik yang masih jauh, terlalu berlebihan dan kita akhirnya nggak produktif. Atau terlalu jelimet tentang bagaimana ya tentang makhraj ini detail 5 sesi tentang satu makhraj itu kan. Cepat aja yang kayak gini mah. Anda baca Quran benar udah beres, pelajari yang lain. Jadi jangan terlalu berlebihan dengan ilmu-ilmu yang detail dan bukan bidang Anda. Bidang Anda kuasai dan tiupkan nilai-nilai Islam. Jadi kalau Anda ingin tahu tentang teknologi Nabi Sulaiman dan bagaimana kita mengulanginya, ikut Elite Circle level 2. Tapi kalau belum ikut level 1, ikut level 1 dulu. Boleh sini saya baca. Saya sering ngobrol dengan orang-orang kiri, mereka wawasannya luas, referensi bacanya banyak, dan beberapa terbuka dengan wawasan keislaman. Tapi yang kayak gini jarang saya temui dari rekan-rekan muslim, cenderung menolak ketika masuk bahasan ideologi atau something sensitif. Kira-kira bagaimana memantik diskusi yang terbuka dengan rekan muslim atau bagaimana cara pembiasaannya. Ya inilah yang saya sebut dari awal sampai akhir, inilah krisis kita, jumud. Ketika ada yang agak sensitif sedikit itu langsung anti. Kajian seperti ini baru ada di Al-Murabi, Salman, dan Nurul Huda se-Bandung Raya ini. Kajian yang saya undang Anda debat terbuka di sini dengan saya. Yang lain-lain kan memegang kepikiran atau belum berani atau mungkin belum siap. Harus diperbanyak yang kayak gini. Jangan hanya saya, undang yang lain. Buka kajian pemikiran, kajian peradaban sehingga kita berdebat tentang astronomi. Bagaimana nih? Bagaimana konsep tata kota? Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang konsep kehidupan sosial? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang Luqmanul Hakim dengan anaknya, konsep pembinaan anak? Kita debat dengan para psikolog tuh. Kita debat tentang bagaimana mengatasi pornografi, tentang bullying, tentang kekerasan pada anak. Berdasarkan surat Luqman. Kita debat tentang tema-tema seperti itu. Jangan berharap tema-tema keislaman itu top down ataupun isi package itu kan, paketnya gampang, udah diterima aja udah itu. Udah A sampai Z jelas itu kan, ada pakemnya. Kita debatkan, kita diskusikan, itulah yang akan mengembangkan pengetahuan kita, yang akan membuat umat ini hancur pemikirannya ketika kita jumud. Dan fenomena yang Teteh bilang ini benar. Kita lebih bisa melihat keterbukaan pemikiran, keberanian dari orang-orang lain karena umat Islamnya serba baper kalau menurut saya. Baper, sensitif, padahal salah kaprah. Zaman sahabat, zaman Rasul itu sahabat-sahabat itu egaliter semuanya. Rasulullah juga dikritik, didebat dengan cara beradab, dengan cara yang sopan, dengan egaliter. Rasulullah nggak pernah marah, santai aja gitu kan. Kalau kita, astagfirullah, kualat antum udah gitu kan. Udah gitu. Saya pernah kayak gitu dulu sama guru ketika saya ngerti sedikit, siapa ente? Udah berani-berani, bawa guru ente kalau berani. Bawa guru ente, waktu saya kuliah itu kan, waktu saya kuliah di Bandung. Di sebuah mahat bahasa Arab. Bawa guru ente, nanggung kalau ente mendebat kayak anak. Jangan sampai kayak gitu. Kita terbuka dalam diskusi dan kita perlu biasakan perlahan. Makanya saya bilang bikin komunitas, bikin gerakan, bikin forum-forum literasi yang banyak, reading corner di mana-mana. Setiap masjid coba bikin masjid reading corner di Masjid Al-Murabi, reading corner di Masjid Salman, reading corner di Masjid Al-Latif. Ada reading cornernya, ada literasi grupnya. Jangan hanya grup-grup sekadar tahsin saja. Penting, tapi tadi tahsin adalah satu bagian kecil dari ilmu qiraat. Ilmu qiraat satu bagian kecil dari ilmu tentang syariah tadi. Ilmu syariah masih banyak. Jangan waktu Anda habis hanya untuk mempelajari semua detail-detail itu. Padahal ilmu-ilmu yang masih banyak. Waktu kita akan sangat sedikit sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu yang paling dibutuhkan umat. Seumur hidup pagi sampai malam gak pernah istirahat, gak pernah tidur, Anda baca terus, gak akan beres ilmu. Apalagi kalau kita gak baca, kalau kita gak belajar. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatian kawan-kawan. Insyaallah sesi berikutnya akan kita bahas tentang generasi pemenang. Bagaimana karakter generasi pemenang dan bagaimana mereka bisa membangun peradaban
dengan step-step yang akan saya jelaskan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.